para ulama yang meninggal di Indonesia itu mencapai ratusan. Bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah terjadinya kekacauan. Tapi yang disebut ulama adalah yang takut kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, insyaallah pada kesempatan ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, serta dalam limpahan karunia, rezeki, hidayah, petunjuk dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita juga sepatutnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudara kita yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan. Terutama di saat pandemi corona ini masih mewadah. Dan kita ketahui bahwa dalam kurun beberapa waktu ini, dalam masa pandemi ini, bahwa ada yang mencatat bahwa para ulama yang meninggal di Indonesia itu mencapai ratusan. Ada yang mencatatnya itu hingga 300 lebih, ada yang 400, mungkin juga sampai hari ini ada bisa mencapai 500. Ini sebuah kerugian besar bagi kita, karena meninggalnya ulama itu merupakan salah satu pintu dicabutnya ilmu. Dicabutnya ilmu, meninggalnya para ulama, ini termasuk juga tanda daripada akhir dari zaman, di mana muncul banyak kekacauan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita membahas tentang siapa ulama pewaris Nabi dan akhir zaman. Karena memang di tengah kita juga terjadi banyak perbedaan pendapat tentang ulama ini sendiri juga. Terus itu siapa yang bisa disebut ulama, ini juga terjadi penyempitan makna. Namun kita lebih merangkumnya menjadi suatu pemaknaan yang utuh, sehingga lepas daripada perdebatan yang panjang, karena menyatukan pendapat-pendapat. Dan kembali ini kita angkat, kita bahas berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Karena sebaik-baik tafsir, sebaik-baik pendapat adalah pendapat yang dilandaskan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir zaman, bahwa ilmu ini terjadi kekacauan, orang saling menyesatkan, orang saling membunuh. Dan ini jauh-jauh hari sudah disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan dari riwayatnya Abu Musa dalam Sunan Ibnu Majah nomor hadis 3949, bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah terjadinya kekacauan. Lalu sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud kekacauan? Beliau bersabda, pembunuhan. Lalu sebagian sahabat
muslim lalu bertanya, "Ya Rasulullah, dalam 1 tahun ini kami telah membunuh kaum musyrikin begini dan begini." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Bukannya membunuh kaum musyrikin, tapi kalianlah yang saling membunuh satu sama lain. Sehingga seseorang membunuh tetangganya, anak pamannya, kerabat dekatnya sendiri." Lalu para sahabat sebagiannya yang kaum muslimin bertanya, "Ya Rasulullah, meskipun saat itu para ulama masih bersama kami?" Rasulullah SAW menjawab, "Tidak. Para ulama akan dimatikan lalu diganti dengan orang-orang yang hina dan bodoh." Ini yang disebutkan Nabi SAW tentang kejadian di akhir zaman, di mana kekacauan itu terjadi, pembunuhan terjadi di sana sini. Bahkan disebutkan bukan hanya terjadi antara orang-orang muslim dengan orang-orang musyrik, kafir dan lain sebagainya, bahkan termasuk sesama muslim saling bertikai, saling membunuh. Dan ini bisa kita lihat pada akhir-akhir ini. Banyak hal pembunuhan yang terjadi yang tidak kita sadari dan kita tidak duga. Inilah karena telah Allah cabutnya ilmu melalui pintu ulama. Bahwa Allah cabut ilmu itu memang tidak sekaligus, tapi salah satunya melalui pintu dicabutnya para ulama, diwafatkannya para ulama. Ini ada disebutkan di Sahih Bukhari nomor hadis 98 dari riwayatnya Abdullah bin Amr, bahwa ia berkata mendengar Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu sekaligus dari hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama, hingga bila sudah tidak ada tersisa ulama, maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Ketika mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan mereka menyesatkan." Ini yang disebutkan Nabi SAW. Jadi wafatnya para ulama tentu kerugian bagi kita. Dan ini tentu bahwa menjadi bahan bagi kita untuk selalu memelihara apa yang ditinggalkan para ulama berkaitan dengan ilmunya, agar kita tetap terus menggali ilmu, belajar terus senantiasa apa yang telah ditinggalkan para ulama kita, sehingga jangan sampai kita masuk kepada fase kerugian kita selanjutnya. Kita masih ada Al-Quran, masih ada sunnah-sunnah yang ditinggalkan yang bisa kita dapat gali, dan ulama-ulama yang ada, mari kita timba ilmunya, kita gali ilmunya, karena pada fase selanjutnya akan banyak lagi kerugian. Bagaimana sebuah kitab hanya tinggal kitab yang tidak bisa lagi kita gali ilmunya. Sebelum masuk ke fase itu, mari kita gali ilmu, kita manfaatkan, dan kita berlomba-lomba kita untuk meraih ilmu, karena memang ilmu, orang yang mengejar ilmu itu Allah lebihkan. Allah lebihkan. Ini disebutkan
dari riwayatnya Abu Darda, bagaimana kelebihan orang yang berilmu dibanding orang-orang yang ahli ibadah. Itu seperti perbandingan antara rembulan dengan bintang. Ini ada di Sunan At-Tirmizi nomor hadis 2606. Diriwayatkan dari Qais bin Qashir, ia berkata, seseorang dari Madinah mendatangi Abu Darda di Damaskus. Lalu Abu Darda bertanya, apa yang membuatmu datang kemari, wahai saudaraku? Orang itu menjawab, satu hadis yang telah sampai kepadaku bahwa Anda menceritakannya dari Rasulullah SAW. Lalu sahabat Abu Darda bertanya, bukankah kau datang karena keperluan yang lain? Orang itu menjawab, tidak. Abu Darda bertanya, bukankah kau datang untuk berniaga? Orang itu menjawab, tidak, aku datang hanya untuk mencari hadis itu. Lalu Abu Darda berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surga. Dan para malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada pencari ilmu. Sesungguhnya orang berilmu itu akan dimintakan ampun oleh yang ada di langit dan di bumi, hingga ikan yang di air. Keutamaan orang-orang yang berilmu atas orang ahli ibadah laksana keutamaan rembulan di atas seluruh bintang. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu, maka siapa yang mengambilnya berarti ia telah mengambil bagian yang banyak. Jadi disebutkan bahwa orang-orang yang mencari ilmu ini penuh dengan keutamaan. Allah akan tuntun dia menuju surga. Malaikat akan meletakkan sayapnya kepada orang-orang pencari ilmu. Akan dimintakan ampun oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, bahkan termasuk ikan yang ada di air. Dan disebutkan juga bahwa atas orang ahli ibadah, orang berilmu ini laksana rembulan dibandingkan seluruh bintang. Dan kalau kita udah ikuti kajian sebelumnya tentang jejak perjalanan akhirat yang bukunya udah kita tuliskan, bahwa perumpamaan rembulan dan bintang itu seperti golongan kelompok pertama dan kedua ketika memasuki surga. Golongan pertama yang memasuki surga itu adalah 70.000 orang, dalam bahasanya bisa lebih. Kita sebutkan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Inilah yang disebut mempunyai wajah seperti rembulan. Baru kelompok selanjutnya, mereka yang berwajah seperti terangnya bintang. Ini perbedaan keutamaan antara orang yang ahli ilmu dengan ahli ibadah. Oleh karena itu, kembali, mari kita selalu untuk berusaha meningkatkan ilmu kita. Karena tidak ada habis-habisnya dalam menuntut ilmu. Mulai dari buayan sampai ketika akhir hayat. Ilmu itu harus tetap kita gali, terus kita cari. Jangan berhenti. Ulama-ulama yang ada, mari kita jadikan panutan, contoh. Tapi
ada juga memang yang berpandangan bahwa ulama itu tidak hanya semata orang yang paham agama, karena ulama itu adalah jamaknya dari orang, perkataan alim, orang yang mengetahui. Jadi ulama ini dia bisa berarti orang-orang yang paham, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang berilmu. Terserah mau bidang ilmu apa saja, mau ilmu kedokteran, mau ilmu arsitek, mau ilmu pemerintahan, hukum, geografi, dan lain sebagainya, itu juga bisa disebut ulama, karena mereka menguasai disiplin ilmu. Mereka adalah orang-orang alim, dan mereka bisa disebut ulama. Secara sekilas, iya, bisa dibenarkan, karena memang para nabi itu mewarisi seluruh ilmu. Begitu juga Nabi SAW. Beliau mengemban semuanya. Beliau kepala negara, beliau hakim, beliau kepala rumah tangga, beliau panglima perang, beliau adalah guru, dan banyak lagi peran yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW itu mewariskan ilmu dalam kehidupan kita semua manusia. Mau ilmu apa aja, itu Nabi ajarkan. Nabi yang ummi tapi mampu menyempurnakan akhlak manusia, mampu membawa kita dari kegelapan menuju alam yang terang benderang. Beliau menjadikan dasar tegaknya berbagai macam disiplin ilmu. Mau ilmu apa? Kepemimpinan, pemerintahan, kedokteran, apa? Banyak hal. Bahkan tentang astronomi, geografi, banyak yang disebutkan dan diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan orang-orang Arab, bahkan Nabi sendiri yang bukan pelaut, tapi banyak dasar-dasar kelautan yang diberikan oleh Nabi SAW. Jadi ketika ada pendapat yang menyebutkan bahwa semua itu juga disebut ulama, secara bahasa iya, secara definisi iya. Namun jika kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis secara utuh, tentu orang yang alim, orang yang mengetahui, itu tentu juga ada panglimanya. Dan tentu panglimanya itu ada di agama. Sama ketika kita berdoa, ketika sholat istikharah, kita meminta petunjuk kepada Allah dengan mohon kepada Allah, Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika. Ya Allah, saya mohon pilihan kepada Engkau dengan ilmumu. Di ujungnya apa? Ya Allah, jika Engkau mengetahui urusanku ini adalah baik untukku dalam agamaku, baru disambung dengan kehidupanku serta akibat urusanku, baik di dunia maupun di akhirat. Itu kan disebutkan agamaku. Jadi apapun yang kita perbuat, apapun ilmu yang kita pegang, tentu kembali apa kebaikannya bagi agama kita, lalu bagi kehidupan kita. Begitu juga ketika urusan ini tidak baik bagi agama kita dan kehidupan kita serta akibat urusannya, maka kita bermohon agar dijauhkan. Tapi jika mudah tadi takdirkan. Tapi jika buruk,
maka kita bermohon jauhkan. Ini doa yang kita sebutkan ketika sholat istikharah. Apa maknanya dari sini? Tentu maknanya adalah bahwa agama adalah panglima, dan itu tujuan akhir daripada kehidupan kita. Jadi maupun kita memiliki ilmu kedokteran, ilmu pemerintahan, ilmu hukum, pangkal ujungnya itu adalah agama. Agama itu adalah panglimanya. Namun juga terkadang di kita memang kita sebutkan bahwa para ulama itu adalah para yang paham agama, para kiai, para pemuka agama. Namun terkadang ini juga menjadi bias, kadang pengertian ulama hanya dibatasi dengan pimpinan organisasi, kadang dibatasi dengan banyaknya jemaah, banyaknya pengikut, atau tokoh Islam, atau hanya sebatas orang yang pandai dalam pengetahuan Islam, pandai dia berceramah hingga disebut dia ulama. Bahwa kita dengar tadi hadis tadi yang dari Abu Darda bahwa ulama itu adalah pewaris Nabi. Padahal ketika kita kembalikan kepada definisi ulama yang disebutkan dalam Al-Quran, ada syarat yang mesti dipenuhi. Bagaimana orang yang mengetahui, yang orang alim itu benar-benar bisa disebut sebagai orang yang pantas menyandang nama ulama. Di surat Fatir di ayat ke-28 itu ada disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtaliful wanuhu kadzalik innama yakhshallahu min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Demikian di antara manusia, binatang-binatang melata, binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi yang takut kepada Allah sesungguhnya hanyalah ulama. Jadi bisa kita sebut ulama mereka yang takut kepada Allah. Ayat ini dibuka tadi dengan keragaman manusia, keragaman binatang melata dan ternak. Tapi yang disebut ulama adalah yang takut kepada Allah. Dan ini juga tadi kita sebutkan tadi hadisnya bahwa ulama itu adalah pewaris Nabi. Berarti ketika ulama adalah orang yang takut kepada Allah, berarti Nabi SAW adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah. Dan ini juga pernah disebutkan Nabi SAW, di mana Rasulullah bersabda, demi Allah, akulah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah di antara kalian. Ini ada di Sahih Muslim, ada di nomor hadis 1863, ada di Sahih Al-Bukhari, An-Nasai dan Musnad Ahmad. Jadi pantas definisi ini sangat sesuai dan tidak bertentangan. Al-Quran menyebutkan orang yang takut, hamba yang takut itulah ulama. Dan Nabi SAW sebagai yang mewarisi
keulamaan kita sekarang ini, Nabi SAW mencontohkan bahwa beliau adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut. Maka jika saat ini ada yang menyebut dirinya ulama, namun ketika perilaku ucapannya justru terkadang menyelisihi Nabi SAW, bahkan terkadang terkesan berani terhadap Al-Quran, pendapatnya terkadang menyeleneh, tentu hal ini kita pertanyakan keulamaannya. Karena salah satu ciri ulama tadi disebutkan adalah takut kepada Allah. Dan selanjutnya tentu ketika ulama mewarisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pewaris Nabi, dalam hal ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu mereka juga tidak akan berani menyelisihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan takut itu juga merupakan salah satu ciri utama daripada seorang ulama. Hal ini juga sesuai dengan apa yang disebutkan seorang tabi'in, yaitu Sufyan bin Sa'id bin Mashruk dalam sebuah hadis di Sunan Ad-Darimi nomor hadis 366. Hadisnya disahihkan oleh Ad-Darani, bahwa ulama itu ada 3. Pertama, seorang alim yang mengetahui Allah, takut kepada Allah, tapi tidak mengetahui perintah Allah. Lalu yang kedua, seorang alim yang mengetahui Allah, mengetahui perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan takut kepada Allah. Itulah alim yang sempurna. Dan yang ketiga adalah seorang alim yang mengetahui perintah Allah, tapi tidak mengetahui Allah dan tidak takut kepada Allah. Dan itulah alim yang fajir, alim yang lacur. Jadi ada 3 golongan ulama, dan syaratnya itu disebutkan adalah seorang yang alim, mengetahui Allah, mengetahui perintahnya, dan takut kepada Allah. 3 ini ciri utama daripada seorang ulama. Dan bila diperluas lagi bisa menjadi 4, yaitu dia mengetahui Allah, dia bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, dan mengetahui perintah Allah. Namun yang terjadi kadang ada yang kita mengetahui Allah, mengetahui perintah Allah, tapi kita tidak takut. Kita tahu perintahnya, tapi justru kadang itu yang dilanggar, dan itu kadang dipertontonkan di depan umum. Bahkan terkadang kesan jauh berani menyelisihi Nabi SAW dan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Terlebih kadang untuk memuaskan nafsu, keinginan, sampai kadang mengorbankan akidah. Tentu hal-hal ini jauh daripada yang kita sebut ulama. Oleh karena itu, kita sebagai para pengikut, para umat akhir zaman ini, tentu ketika menimba ilmu juga mesti berhati-hati. Boleh dipegang ulama sepanjang itu bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan kita perlu hati-hati ketika mereka berpendapat sudah menyimpang daripada Al-Quran dan hadis. Semoga keadaan ini, ulama-ulama yang menyimpang, tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar. Justru ini harus kita jadikan semangat untuk meningkatkan ilmu
sesuai Al-Quran dan Sunnah, sehingga setidaknya bisa kita saling berbagi, saling mengingatkan. Karena jika pun ada ulama yang nyeleneh, jangan sampai juga kita langsung memvonis mereka. Siapa tahu mereka akan berubah, siapa tahu mereka akan bertobat. Karena kadang-kala disebutkan Nabi SAW bahwa yang menyampaikan tidak lebih tahu daripada orang yang disampaikan. Maka saling kita berbagi, karena bisa jadi melalui lisan kita, melalui tulisan kita, melalui perbuatan kita, orang lain bisa tercerahkan. Kita tidak tahu. Bisa jadi kita menjadi orang kedua, ketiga yang didengar oleh seseorang, dan ia baru berubah ketika dia mendengar di ketiga. Bisa jadi dia mengikuti ceramah, bisa jadi dia mendengarkan nasihat pada kesempatan pertama, ia belum tersentuh. Bisa jadi dia tersentuh pada kedua, bisa jadi dia tersentuh pada ketiga yang mungkin bukan ceramah yang mesti dia dengar. Bisa jadi dia lagi berada di sesuatu, bisa dia mendapatkan cerita, bisa dia mendapatkan nasihat tersebut. Kok sama, dan terakhir ia jadi tersentuh dan berubah. Bisa jadi. Allahu a'lam. Karena petunjuk itu adalah dari Allah. Kita tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun. Kita hanya menyampaikan. Petunjuk itu hak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita sama-sama saling mengingatkan, saling memberikan, saling berdakwah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Kurang lebih mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, karena kebenaran itu hanyalah datangnya dari Allah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.